telah hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, ada yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Baik, terima kasih sudah saya memimpin doa. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing berdoa. Selesai. Terima kasih kepada mbaknya telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai pada kegiatan kita, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Saya Egi Kardela sebagai PK. Dilanjutkan ke sebelah kanan saya. Saya Dwiza Amara. Saya Nabila Agustiana. Saya Jani Festival Gami. Saya Melisa Kusuma. Baiklah, terima kasih teman-teman telah perkenalan. Semoga kita bisa mengenal satu sama lain. Sebelum melanjut kegiatan kita, teman-teman di sini sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya atau sudah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, baiklah, kalau belum ada yang tahu, konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, masalah sosial, masalah akademik melalui interaksi dan dukungan antar anggota. Tujuan kita mengikuti kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman diri, keterampilan sosial, rasa percaya diri, dan kemampuan memecahkan masalah. Teman-teman di sini tidak usah ragu, tidak usah takut untuk menyampaikan masalah teman-teman, karena di sini kita mempunyai asas kerahasiaan, di mana asas itu membantu kita untuk tidak membocorkan masalah ini keluar, dan ini cuma kita saja yang di sini yang tahu. Dan teman-teman di sini diminta secara terbuka dan sukarela untuk menyampaikan apa yang teman-teman rasakan dan ingin teman-teman selesaikan di sini. Bagaimana teman-teman, apa yang sudah paham? Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita main games terlebih dahulu ya, supaya kita lebih enjoy, lebih seru, dan lebih semangat. Karena teman-teman kayaknya di sini lemas deh. Sebelum kita mengikuti game ya, gamenya yaitu saya berkata. Kalau saya bilang saya berkata, teman-teman mengikuti. Misalnya saya berkata tepuk tangan, teman-teman tepuk tangan. Kalau saya tidak bilang saya berkata, teman-teman tidak usah lakukan apa yang saya bilang. Ngerti? Oke, kita mulai. Saya berkata tepuk satu. Saya berkata teriak hore. Hore. Kira tadi. Oke, lagi ya. Saya berkata tepuk satu. Tepuk satu. Kurang fokus ini mbaknya. Ayo lagi. Saya berkata tepuk dua. Tepuk dua. Saya berkata tepuk satu. Saya berkata bilang hore. 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 Sekali lagi ya. Saya berkata tepuk satu. Tepuk satu. Saya berkata tepuk dua. Tepuk dua. Saya berkata tepuk satu. Saya berkata hore. Hore. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman setelah tadi game kita. Mungkin kita memasuki yang selanjutnya ya. Kita memulai. Di sini boleh teman-teman menceritakan permasalahan teman-teman di sini. Mungkin dimulai dari Mbak sebelah kiri. Permasalahan saya itu ada di dalam diri saya pribadi. Saya orangnya suka menunda apa saja, baik itu pekerjaan ataupun apapun itu, dan itu tuh membuat saya tidak nyaman. Oke Mbak, boleh selanjutnya. Ya juga permasalahan yang saya hadapi sekarang adalah saya susah melupakan mantan saya. Saya itu pernah menjalani hubungan di orang baru, tapi saat saya jalan, saya chattingan, saya teleponan, tapi yang saya bayangkan itu cuma mantan saya. Saat saya pergi jalan sama orang baru ya, di sudut itu sudah semua saya jalan sama mantan saya. Jadi saya teringat saat saya loncengan sama dia, saya emang lagi sama orang baru, tapi yang dalam pikiran saya itu mantan saya, Mbak. Pada saat malam itu pacar saya
udah selesai kan saya teleponan. Udah itu karena saya udah nggak tahan lagi, saya bilang sama teman saya bilang, aku nggak bisa banget nih ngelupain mantan aku, terus aku juga nangis terus. Oh, berarti permasalahan Mbak ini susah move on ya, Mbak? Iya, Mbak. Berarti selanjutnya, Mbak, Di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya. Saya itu orangnya, aku pribadi saya ini suka nggak enakan. Kadang saya itu lebih memikirkan orang lain daripada saya gitu. Mbak boleh? Nah, di sini Mbak, masalah saya itu dalam diri saya sendiri ini, saya masih ragu dengan kepercayaan diri dan belum bisa mengontrol emosi sendiri. Berarti Mbak selanjutnya? Jadi di sini saya punya masalah kurang percaya diri, Mbak. Kayak misalkan saya itu kurang percaya diri kalau maju di depan kelas mau presentasi gitu. Berarti sama Mbak. Ya teman-teman, di sini teman-teman sudah menceritakan permasalahan teman-teman sendiri. Kita di sini ingin menyelesaikan satu permasalahan terlebih dahulu ya. Teman-teman sepakati untuk menyelesaikan permasalahan siapa nih? Menurut saya permasalahan Mbak Elin karena itu kayak lebih ironis. Gimana teman-teman, setuju? Iya. Oke. Boleh Mbak Kelin ceritakan lagi lebih lanjut kisah Mbak Kelin tadi supaya teman-teman di sini bisa menanggapi cerita Mbak Kelin. Jadi gila saya tuh melupain mantan saya ini. Udah gitu kata teman-teman saya katanya coba aja cari orang baru. Sebenarnya saya nggak mau Kak, tapi udah deh saya coba dulu. Nah udah saya coba nih, tapi masih belum bisa gitu Mbak melupainnya. Oke teman-teman, di sini ada yang ingin bertanya dengan Mbak Kelin? Boleh? Izin bertanya kepada Mbak Kelin. Mbak Kelin kan susah ngelupain mantan Mbak. Faktor yang membuat Mbak ini susah ngelupain mantan Mbak itu apa? Atau kan karena pacaran kemarin itu berlangsung lama atau apa? Ya, yang membuat saya susah lupa itu yang terutama itu saya pacaran udah lama. Udah itu saya kemana-mana itu selalu sama dia. Jadi Mbak itu udah bergantung sama mantan Mbak tadi. Bergantung. Ya teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Di sini saya ingin bertanya sama Mbak Kelin, yang membuat Mbak Kelin nyaman sama mantan Mbak itu apa sih? Pasti kan ada hal yang susah terlupakan atau hal yang membuat nyaman Mbak Kelin itu apa sih? Buat saya itu selalu merasakan. Misalnya saya apa saja yang saya inginkan dia tidak bilang saya nggak bisa, saya tidak bisa, maaf ya saya dia nggak bilang gitu Mbak, tapi dia selalu bilang ya saya usahakan walaupun lambat pasti itu diusahakan. Itu jadi Mbak saya selalu mengutamain kamu dalam segi apapun. dalam segi apapun selalu saya. Kalau boleh tahu Mbak Kelin pacaran sama mantan Mbak ini udah berapa lama Mbak? Dari kapan itu? Saya pacaran itu dari saya kelas 1 SMA Mbak. Nah, saya putus itu dari semester 2, sekitaran 3 mau 4 tahun. Kalau boleh tahu putusnya itu kenapa Mbak? Kata dia mau sendiri, dia mau fokus ke diri dia sendiri. Saya mikirnya dulu itu pasti kalau laki-laki bicara seperti itu pasti ada yang baru kan Mbak, ada perempuan lain. Tapi ternyata pas kali itu dia emang nggak ada Mbak. Tapi saya juga tanya-tanya ke teman dekatnya, ke siapa yang lebih tahu dia. Maka saya nanya sama adiknya kan, saya ada itu ke adiknya. Katanya emang nggak ada yang sendiri. Teman-teman ada yang ingin menanggapi cerita Mbak Kelin tadi? Atau ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak. Kan kata Mbak Kelin tadi tuh dia gampang karena sikap mantannya itu lebih mengusahakan dia ya Mbak. Kalau boleh tahu sikap pacarnya yang sekarang itu gimana karena sampai bisa buat Mbak Kelin berpikir mantannya itu lebih baik dari pacarnya yang sekarang gitu. Jadi pacar saya yang sekarang itu Mbak, dia itu orangnya kalau misalnya chattingan gitu ya Mbak, orangnya itu enak gitu, dia sering nelfon saya, dia sering berkomunikasi lah gitu dibandingkan sama mantan saya.
emang kami itu jarang komunikasi karena maksudnya itu dia kerja kan mbak. Kalau pacar saya yang saat ini dia itu nggak kerja, dia sama-sama kuliah kayak sama saya sama kayak saya. Nah mbak tadi nanya perbedaannya, dia itu dari ini mbak, kalau dari pacar saya kan dia mengusahakan, tapi kalau dari pacar saya sendiri dia itu kalau misalnya dia itu sering banget, maaf ya saya nggak bisa ini, nggak bisa kasih kamu ini, nggak bisa ini, padahal dia itu belum berusaha gitu loh mbak. Nah itu terus udah itu juga dia itu pernah ini mbak, dia itu kayak cuma mau pacaran aja sama saya tapi nggak tahu perannya gitu sebagai pacar. Kalau boleh tahu sama pacar Mbak yang baru ini udah berjalan berapa lama? Kalau boleh tahu, Mbak menjalani hubungan Mbak sama pacar baru Mbak ini, apa masih selalu terbayang-bayang sama mantan Mbak itu, nggak ngerasa capek gitu sama keadaan seperti itu Mbak? Capek mbak, makanya saya mau di konseling kelompok ini mau minta saran dari mbak. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi lagi? Gimana hubungannya sekarang sama pacar barunya? Apakah udah putus atau masih berlanjut? Udah putus. Itu sebenarnya saya itu udah mempertimbangkan mbak, banyak juga faktor lain kan. Saya putus itu bukan cuma karena saya belum lupa sama mantan saya, tapi banyak faktor lain yang membuat saya untuk mengambil keputusan untuk udah ada gitu sama baru. Waktu Mbak sama pacar baru Mbak ini, apa Mbak merasa bahagia? Kalau bahagia itu cuma sekedar aja mbak, saya lebih nggak ke overthinking kalau yang sama yang baru ini. Tapi kalau yang sama yang baru saya lebih banyak overthinking, tapi saya lebih nyaman, saya lebih jadi diri sendiri saat saya bersama mantan saya mbak. Kalau sama yang ini saya merasa itu bukan diri saya. Karena posisinya juga itu kan. Ya mungkin karena gimana ya mbak, saya itu kalau misalnya ketemu sama orang baru, saya emang belum menunjukkan sikap sifat asli saya, tapi tergantung juga kalau misalnya orang ini enak dan saya nyaman, saya pasti akan menunjukkan itu sifat saya. Gimana hubungannya sama mantannya? Apa udah mulai komunikasi lagi? Apa udah mulai komunikasi lagi atau masih lost kontak? Kalau sekarang udah mulai mbak, udah pernah dijaga. Awal mulanya Mbak komunikasi lagi tuh kapan ya Mbak sama mantan Mbak? Udah beberapa bulan yang lalu ya mbak. Saat itu dia nanya katanya kamu lagi ada masalah, kamu boleh cerita gitu. Saya itu gimana ya mbak, saya walaupun saya udah ada pacar baru kan, saya itu nggak terbuka gitu kalau sama mantan saya, semuanya mungkin udah tahu gitu. Kayak gitu. Untuk Mbak Nabila boleh bertanya, gimana perasaan Mbak saat bersama saat di chat mantan Mbak lagi? Apakah Mbak bahagia atau gimana? Kalau ditanya bahagia, jelas bahagia mbak, karena kalau saya ada masalah apa pasti saya langsung cerita gitu mbak. Jadi saya nggak dari mana saya mau menceritakan kisah saya, karena mantan saya ini udah kisah lagi. Jadi dia juga bilang gitu kak sama saya, kalau ada masalah atau apa aja yang mau diceritakan sama dia siap mendengarkan. Jadi Mbak dekat sama mantannya lagi atau komunikasi sama mantannya lagi itu udah berapa lama? Mungkin udah 2 bulanan ya mbak, kurang lebih lah. Berarti posisinya itu Mbak udah putus ya sama pacarnya? Kalau udah putus kan mbak, tapi saat dia ngomong saya lagi itu saya belum putus mbak. Izin Mbak, seandainya kan mantan Mbak kan posisi lagi kerja kan, dan yang satu lagi nih kuliah. Seandainya bisa Mbak dipilih mau yang dia balikan atau yang masih itu, cara dewasanya yang lebih kuliah atau Yang kerja sih, kalau yang dewasa itu lebih yang kerja. Tapi misalnya kalau saya itu sebenarnya kalau untuk pacaran atau balikan saya itu belum mau. Kalau gini
nggak mau, tapi saya itu mau dia itu tetap ada untuk saya gitu mbak. Tapi kalau misalnya dia ngajak balikan saya nggak mau. Tapi kalau misalnya dia memaksa, Kenapa nggak mau balikan kan dari mbak sendiri kan nggak bisa move on. saya itu takut ditinggal lagi mbak. Jadi mbak ini masih Trauma. trauma. Takut sakit kedua kalinya. Dia itu orangnya, mantan saya itu emang dewasa. Tapi kalau dia ngambil keputusan itu dia itu nggak mikir ke depannya gimana. Nggak Nanti mikir dua kali. baru dia itu kayak nyesel gitu. Jadi mbak, kan mbak tadi bilang belum mau pacaran ya kan mbak? Juga sempat bilang ada trauma kan. Kalau boleh tahu traumanya itu gimana mbak? Trauma dari mantannya atau trauma dari pacar sebelumnya ini tadi yang baru? Kalau dari pacar saya yang baru ini mbak, traumanya itu dia itu sering ngebandingin saya. Saya itu merasa kayak itu nggak pantas gitu untuk berpacaran atau untuk Kenal sama cowok. saya merasa nggak pantas. Terus juga kalau dari kakak saya yang itu saya ceritakan tadi, trauma saya itu takut ditinggal mbak. Saya itu kan orangnya gimana ya mbak, kalau udah nyaman, udah merasa enak nih sama cowok ini udah bergantungan sama mantan saya. Jadi saya itu kalau sudah bergantungan itu, waktu itu kan mbak pernah juga kan udah bergantungan, dia itu kemana-mana saja sama saya mbak, apa aja saya minta tolong. Nah udah pas dia ninggalin saya itu merasa saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah jadi saya takut itu terulang lagi itu trauma kalau dari mantan saya. Terus mbak bilang tadi kan mantan mbak ini tadi pacar barunya mbak ini tadi ngebandingin mbak. Itu ngebandinginnya kayak gimana sampai mbak merasa nggak pantas? Dia itu pernah ngebandingin, malah dia itu ngebandingin sama teman dekat saya sendiri. Itu posisinya teman dia juga udah itu udah bilang coba aja kalau kamu kayak dia katanya, dia itu nggak malu katanya kalau misalnya lagi jalan gitu. Terus waktu itu kamu pernah kakak lagi makan, tapi dia dibandingin langsung ke saya, tadi katanya saya pulang dari dinas katanya, nah saya sama ini katanya teman kamu katanya pulang bareng katanya karena saya nggak bawa motor. Terus kata saya kan mbak, kenapa kamu mau pulang? Dia enak loh, dia itu humoris orangnya katanya, humoris gitu. Dia bilang kami bercanda katanya di motor katanya. Terus teman saya yang perempuan ini nanya katanya pada saya gitu bapak katanya, kalau kamu sama Kelly pernah nggak kayak gimana katanya, dia itu diam aja katanya, kalau nggak saya nanya dulu nggak akan katanya, dia itu bicara. Terus dia juga bilang ngebandingin hubungan saya ini dengan hubungan sepupunya, bahkan hubungan di orang lain saat saya lagi jalan kan mbak. Terus lihat tuh hubungan orang lain kan kayak gitu katanya, kamu lihat katanya orang yang sebelah sana, kamu lihat nggak mereka itu katanya nanya mesra katanya, nggak diam-diam aja kayak kita katanya. Pokoknya dia itu memang saya terus, itu yang buat saya tidak nyaman mbak. Saya merasa saya nggak langsung gitu. Jadi mbak ini kalau sama pacar mbak ini nggak ini ya, nggak terlalu suka bercanda gitu, humoris gitu. Karena saya orangnya itu sebenarnya mbak humoris mungkin kan kalau orang tahu. Nah saya sama dia itu mbak enggak jadi diri sendiri, jadi diri sendiri ya, belum terbuka. Karena kenapa mbak, dia itu sering juga bilang katanya saya nggak suka katanya, dia juga pernah bilang gini mbak, saya nggak suka katanya kalau kamu apa kamu keluar. Padahal saya itu kan orangnya suka make up ya, saya suka make up. Padahal yang natural dia itu mbak bukan yang nggak make up perawatan gitu kan. Sedangkan saya ini sebenarnya Oke, berarti mbak ini kalau dengan pacar mbak yang ini tadi tuh mbak belum jadi diri sendiri gitu ya mbak. Kalau boleh tahu kenapa mbak nggak bisa jadi diri sendiri tuh? Kan mbak berapa lama pacarannya selama ini? Mbak nggak capek itu nggak jadi diri sendiri setiap pacaran sama pacar mbak yang ini, misalnya jalan atau komunikasi gitu nggak jadi diri sendiri, kan biasanya capek itu mbak kalau kita nggak jadi diri kita sendiri. kalau dibilang capek itu capek banget mbak. Kayak misalnya jalan nih, saya itu harus pura-pura kalem, pura-pura gimana ya mbak, pura-pura pokoknya itu bukan diri saya. Saya itu mengganti kepribadian saya. Saya merasa sebenarnya capek banget gitu mbak, tapi saya nggak bisa gitu kalau nampak. Pernah mbak, saya pernah nih gitu kan, saya orangnya kalau misalnya lagi bercanda itu mbak, kalau ketawa saya itu sering nih mukul yang di samping saya. Nanti dia bilang kamu ini perempuan, kita jangan kasar, padahal saya itu nggak kasar mbak. Berarti mbak nggak jadi diri sendiri mbak itu karena pernah dihakimi
sama pacar Mbak ini tadi. Jadi Mbak nggak berani lagi nih menunjukkan sifat asli Mbak gitu. Berarti ya pacar Mbak yang sekarang itu kebanyakan untuk Jangan harus bisa. Kamu nggak usah karena kamu itu harus jadi kalau kata ini malas gitu Mbak, saya nggak jadi diri sendiri ya. Oke teman-teman, di sini kan Mbak Kelin sudah menceritakan nih masalah dari Mbak Kelin. Apakah teman-teman di sini bisa memberikan solusi dengan permasalahan Mbak Kelin ini tadi? baik, saya di sini sedikit memberi solusi. Dari awal Mbak Kelin cerita sampai akhir, saya menanggapi satu hal permasalahan yang ada di dalam diri Mbak Kelin ini, ketergantungan. Belum bisa jadi diri sendiri, selalu bergantung kepada orang. Sebenarnya tidak baik Pak untuk bergantung kepada siapapun itu, bukan pacar Mbak saja ataupun orang. Takutnya Mbak nggak bisa jadi diri sendiri, ketergantungan itu nggak baik. Bagaimana cara Mbak Kelin tuh membandingkan diri Mbak Kelin tuh, jangan sampai Mbak membutuhkan itu, apa itu sahabat ataupun kawan ataupun teman, keluarga di lingkungan Mbak Kelin. Karena kehidupan ini Mbak tentang diri sendiri, jangan terlalu ketergantungan kepada orang lain kan. Dan satu lagi, apakah Mbak Kelin pernah mencoba untuk menjadi diri Mbak Kelin sendiri, atau jangan sampailah saya bergantung sama diri saya sendiri gitu? Pernah mencoba? Pernah Mbak, kalau misalnya menjadi diri sendiri itu benar. Tapi kalau misalnya saya udah dihakimin seperti tadi Mbak, saya itu merasa saya kalau depan orang itu saya jadi diri sendiri. Di situ Mbak membutuhkan, masih butuh sandaran, belum bisa tegak sendiri gitu. Saran saya gitu Mbak, karena hidup ini ya tentang diri sendiri ya. Bagaimanapun keadaan ataupun masalah yang kita hadapi, selesaikan dulu dengan diri kita sendiri. Saran juga dari saya Mbak. Mbak kan belum sepenuhnya move on ya sama mantan Mbak. Saya sarankan kalau Mbak memang belum bisa move on sama mantan Mbak, belum bisa menerima kalau Mbak ini udah benar-benar bisa sama mantan Mbak, nggak usah dulu ngejalanin hubungan sama orang baru, karena itu membuat Mbak sendiri yang capek. Seperti tadi kan Mbak capek kan, nggak nunjukin sifat asli Mbak gitu. Jadi sebisa mungkin seharusnya Mbak tahan dulu lah, jangan sampai Mbak itu mengulang hubungan yang baru tapi perasaan Mbak masih sama mantan. Harapan saya itu Mbak selesaiin dulu nih sama orang lama, baru bisa menjalankan ke orang baru kalau memang betul-betul Mbak itu sudah berdamai dengan masa lalu. Oke, benar kata teman-teman tadi Mbak Kelin, kalau bahwa Mbak Kelin itu kalau belum bisa melupakan masa lalu Mbak Kelin nih, Mbak Kelin boleh tidak untuk mengenal orang lagi, bukan belum mengenal sih, maksudnya menjalani hubungan. Kalau Mbak Kelin itu nggak sepenuhnya mau masuk hubungan itu. Kalau Mbak Kelin masuk ke hubungan itu, pasti Mbak Kelin capek sendiri. Seperti tadi kan Mbak Kelin nggak bisa jadi diri sendiri. Nanti Mbak Kelin akan mendapatkan trauma lagi seperti itu. Nah, terus juga benar kata Mbak Ocha tadi, Mbak Kelin juga kalau bisa nih nggak usah bergantungan dengan orang lain, karena yang tahu diri kita itu ya diri kita sendiri. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa tegak dengan kaki dan tangan kita sendiri. Semangat Mbak Kelin. Oke teman-teman, mungkin itu di sini teman-teman ada yang mau memberikan kesan-kesannya selama kita mengikuti kegiatan ini tadi. Pesan saya, jangan pernah memulai hubungan baru kalau kita belum berdamai dengan masa lalu. Bagaimana Mbak Kelin telah mengikuti kegiatan ini? Apa perasaan Mbak Kelin? Saya lega Mbak, jadi saya tahu nih dari teman-teman tadi kan, masih saya saran dan masukan supaya berdiri tegak sendiri. Terus juga Mbak yang tadi bilang jangan mulai hubungan baru. Jadi saya kedepannya saya lebih tahu untuk jadi saya ini nggak usah dulu deh punya hubungan baru. Kalau saya mau mengubah saya dengan cara nggak usah melibatkan, harus kepada diri sendiri, nggak usah melibatkan orang lain. Nah, terus yang dibilang Mbak Ocha tadi juga saya harus, berarti saya ini harus mandiri gitu Mbak, saya jangan bergantungan kepada orang lain. Oke, baik, terima kasih Mbak Kelin telah mempercayai kami, telah berbagi cerita kepada kami
Ya itu tadi saran dari teman-teman dan saran dari saya. Mbak Keden harus tetap semangat dan kalau belum bisa move on ya itu tadi kan nggak usah melibatkan orang baru. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini, telah selesai. Mungkin kita akan dipertemukan lagi di kegiatan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.